Tuh, dia kalau terkena cahaya seperti ada bintik-bintik cahaya Pak tuh. Pokoknya mengkilap. Tuh. Tuh. Perbedaannya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Oke, kembali lagi di channel saya Barai Motor. Baiklah, di kesempatan kali ini kita akan mereview kedua oli tersebut. Di sini kita sudah menyediakan dua buah oli dengan harga yang berbeda dan tentunya kualitas pun berbeda. Ini oli MPX, oli Matic, MPX 2 oli Matic. Nah, dimana sudah hampir seluruh wilayah sudah tersebar oli-oli yang murah, mulai dari harga 30.000, 40.000, bahkan sampai 60.000. Itu sudah beredar di mana-mana. Jadi hal tersebut membuat pembeli oli, pengguna oli tersebut jadi sulit untuk membedakan mana yang murah ataupun yang biasa, mana yang bagus ataupun yang asli. Namun di sini kita tidak berbicara oli palsu dan oli asli, karena menurut saya pribadi Pak, ini keduanya sama-sama oli Pak ya. Kemasannya juga oli sama dan isinya pun oli. Yang membedakan hanyalah pertama dari harga dan tentunya dari kualitas juga berbeda, karena ada harga pasti ada kualitas gitu kan. Nah, kalau untuk yang oli palsu, benar-benar palsu, ini sih menurut saya teman-teman ya, yang disebut oli palsu itu oli yang dengan secara waktu yang sangat singkat, ketika oli dipasang di motor kalian itu dengan waktu yang sangat singkat, kira-kira sekitar 3 hari sampai 1 minggu itu motor akan langsung hancur Pak ya. Namun di sini oli yang kita bahas di sini bukan oli yang benar-benar palsu Pak. Memang di sini oli KW, namun ini masih bisa digunakan gitu kan, aman, tergantung kalian menggunakannya. Kalau misalkan kalian menggunakannya katakanlah jarang ganti oli, ya percuma Pak. Walaupun kalian menggunakan oli yang asli ataupun yang mahal, kalau kalian telat ganti oli itu sama saja Pak. Dengan secara perlahan-lahan motor kalian akan mengalami kerusakan, titik ausan. Kalau misalkan kalian menggunakan oli yang murah, kalau penggunaannya rutin ganti oli, insya Allah aman Pak ya. Jadi yang menentukan kalian sendiri ketika menggunakan oli tersebut. Oke, tak usah berlama-lama, kita langsung saja bedakan. Nah, jadi untuk membedakannya mana oli yang murah, mana oli yang mahal, untuk dilihat dari fisik ataupun dari warna, ini persis sama Pak ya, hampir sama tuh, tidak ada beda sama sekali, dari warna pun sama. Nah, sebelumnya ini akan kita kasih tahu, di sini ada dua buah oli yang murah dan yang mahal, ataupun yang seperti kalian bilang palsu dan asli, KW dan asli Pak ya. Nah, yang ini yang KW Pak, sebelah kiri yang KW ataupun yang murah. Nah, sebelah kanan ini yang mahal, yang asli kan. Nah, agar kalian tidak merasa tertipu dengan harga oli yang tinggi gitu kan, namun kualitas oli yang murah. Nah, untuk mengetahuinya teman-teman, pertama kalian dari harga dulu Pak ya. Kalau misalkan harga oli di bawah harga 50.000, itu sudah dipastikan itu murah Pak ya, ataupun kurang bagus, ataupun KW Pak ya. Oke. Ketika kalian menemukan harga oli di bawah 50.000 untuk oli MPX Matic, itu sudah dipastikan itu KW. Karena untuk yang asli teman-teman, untuk yang bagus, itu harga olinya saja tidak dapat di harga 50.000 Pak. Jadi untuk yang asli yang bagus itu 50.000 ke atas, bisa 60.000, bisa 70.000, tergantung daerah masing-masing Pak ya. Oke, tak usah berlama-lama, kita langsung saja bedakan dari mana sih perbedaannya antara oli yang murah dengan oli yang mahal.
seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa oli yang murah itu harganya di bawah 50.000. Ketika kalian membeli oli dengan harga di bawah 50.000, itu sudah dipastikan oli KW ataupun oli yang murah. Oke, karena yang mahal, yang asli itu tidak dapat di harga 50.000. Itu yang pertama dari harga. Namun tidak menutup kemungkinan bapak-bapak, ibu-ibu, harga oli yang murah, harga oli yang mahal belum tentu oli tersebut oli asli ataupun bagus. Namun sebaliknya, kalau harga oli di bawah 50.000 itu sudah dipastikan oli yang murah ataupun yang KW. Karena bisa saja terjadi pembeli bisa saja terjadi penjual ingin mendapatkan keuntungan lebih besar. Harga oli murah dijual dengan harga yang tinggi, disamakan dengan harga oli yang asli. Oke, jadi disinilah kita perlu mengetahui seperti apa sih ciri-ciri oli yang asli dan oli yang KW. Oke, tadi pertama dari harga. Terus selanjutnya, untuk oli yang asli ataupun yang bagus, Pak, di sini akan tertera kode produksi, dan maksudnya kode produksi botol, waktu pembuatan botol dan waktu produksi oli. Di kemasannya, di botolnya harus tertera tahun dan bulannya, harus tertera tahun pembuatan oli dan tahun pembuatan botol dan tahun produksi oli. Kedua waktu tersebut ataupun kedua tahun dan bulan tersebut itu harus ada perbedaan. Kode produksi botol itu harus lebih awal daripada kode produksi oli. Oke, sekarang kita lihat dan pastikan, kita cek yang asli terlebih dahulu, teman-teman. Nah, ini yang asli, yang sebelah kanan. Kita lihat. Untuk mengetahui kode produksi botol, kita lihat di bawahnya, Pak, di bawah botol. Nah, di sini. Tuh. Wah, ngeblur kameranya, Pak. Ini mohon maaf, Pak, ya, suaranya agak berisik karena ini lagi hujan. Datang nggak, Pak? Oke, fokus kamera. Oh, kelihatan. Di sini tuh 2 garis 4. 2/4. Ini garis, ini tanda panah ke atas. 2/4 ini tahun. Ini berarti pembuatan botol, kode produksi botol ini tahun 2024. Dan untuk bulannya nih, lihat tanda panah ke atas, dia menunjukkan ke angka 8. Tuh. Jadi ini kode produksi botol tahun 2024 di bulan 8. Kameranya, Pak, ngeblur. Tuh. Oke. 2024 bulan 8. Pokoknya kalian lihatlah di sini tanda panahnya tuh. 2024 bulan 8. Nah, ini kode produksi botol. Nah, kode produksi oli dia harus lebih akhir daripada waktu ini, Pak. Dia harus lebih akhir dari bulan yang sudah ditentukan di kemasan ataupun di botol. Sekarang kita cari kode produksi olinya. Nah, di sini, Pak. Tuh. Untuk kode produksi oli di sini tertera tanggal 15 bulan 10 tahun 2024. Nah, di sini masuk akal. Pembuatan botol ataupun produksi botol tadi 2024 tahunnya bulan 8, sedangkan kode produksi olinya di sini tahun 2024 bulan 10. Nah, di sini masuk akal karena untuk produksi olinya ini lebih akhir, beda 2 bulan. Oke. Itu ciri yang kedua, teman-teman, ya. Sekarang kita lihat yang KW ataupun yang murah. Kita cek kode produksi botol. Nah, ini kameranya burik, Pak, sulit untuk memperjelas angka yang di bawah. Ntar fokus dulu. Tuh, kelihatan 22. Tuh tengahnya, ya, 2 garis 2. Tahun 2002 berarti ini. Tahun 2002 panahnya menunjukkan ke angka 3. Jadi kode produksi botol yang ini yang murah tahun 2002 bulan 3. Oke.
2022 bulan 3. Sekarang kita cek kode produksi olinya. Nah, di sini tidak ada. Nah, di bawah. Tuh. Lihat Bapak Ibu. Untuk yang murah ataupun yang KW, di sini tidak tertera untuk kode produksi olinya. Tuh. Tidak ada tanggal, tidak ada bulan, tidak ada tahun. Kalau ini mah bukan, Pak. Nah, di sini hanya tertera jam 17.37. Nah, oke. Untuk yang murah tuh tidak tertera untuk kode produksi olinya. Di sini hanya tertera produksi botol 2002 bulan 3. Oke, itu perbedaan yang kedua. Terus selanjutnya, untuk membedakan yang selanjutnya antara oli KW dan oli asli ataupun palsu. Tuh, dari sini Pak, perhatikan. Dari penanda oli, penanda batas oli penuhnya sampai mana gitu kan. Tuh, perhatikan. Ini yang asli. Tuh, untuk yang asli ataupun yang mahal, untuk penandanya dia tidak sampai ke atas, tidak sampai ke ujung botol. Namun untuk yang KW, tuh, dia sampai sini Pak, dia hampir sampai ke penutup. Tuh. Kalian bandingkan tuh, bedanya sudah jauh, teman-teman. Oke. Kalau untuk dari warna, teman-teman, untuk dari warna ini sulit dibedakan antara oli mahal dan oli murah. Dikarenakan kenapa? Yang pertama, tidaklah mungkin kalian ketika mau membeli oli, kalian harus mengecek dulu isi olinya, warna olinya. Itu kan nggak mungkin, karena si penjual tidak akan mau gitu kan. Kalau harus dibuka dulu. Dan selain daripada itu, untuk oli yang KW ini warnanya sering berubah-ubah Pak. Terkadang dia lebih bening dari warna aslinya, terkadang juga lebih pekat dari warna aslinya. Kemungkinan juga oli yang murah mencari persamaan dengan warna oli yang asli gitu kan. Jadi sulit untuk dibedakan dari warna oli. Oke. Nah, perbedaan selanjutnya, berisik Pak, hujan besar. Perbedaan selanjutnya antara oli yang asli dengan oli yang palsu, menurut kalian palsu ya. Perbedaan selanjutnya, nah dari sini Pak, perhatikan dari stiker yang nempel di botol. Tuh, perhatikan. Untuk yang mahal ataupun yang bagus, ini fresh Pak, rapih. Tuh, semuanya nempel, tidak ada yang terkelupas, terkecuali kena air kemungkinan Pak ya. Tuh, ini rata. Nah, sedangkan yang murah ataupun yang KW, tuh perhatikan. Tuh. Di sini banyak gelembung-gelembungnya Pak, seperti penglemannya kurang nempel. Pokoknya tidak rapi lah tuh. Gelembung-gelembung. Kalau bahasa kita mah ini karisut. Tuh, tidak rapi. Tuh, kelihatan Pak ya. Ini tuh, ini ciri tanda bahwa oli tidak bagus. Tuh. Oke, pokoknya ininya tidak rata lah tuh, terasa di raba juga, gelembung-gelembung seperti ada udaranya. Tuh, itu perbedaan yang kesekian kalinya. Nah, selanjutnya selain daripada itu, perbedaan antara oli yang mahal dan oli yang murah dari penutup. Tuh, perhatikan teman-teman. Perhatikan perbedaannya. Tuh, kalian bisa bedakan sendiri. Nah, yang atas yang asli, yang bagus. Untuk penutup yang asli, yang bagus, tuh, dia kalau terkena cahaya, seperti ada bintik-bintik cahaya Pak tuh. Pokoknya mengkilap. Tuh. Sedangkan yang murah, dia gelap. Tuh. Jelas Pak ya, ini yang asli nih. Tuh, ini gelap. Yang ini tuh bercahaya. Oke. Terus selanjutnya dari penutup, segi penutup. Untuk yang murah, yang KW tuh di sini tidak rata. Terkadang dia tidak rapi Pak. Sebelahnya rapat, sebelahnya melongo, terbuka. Tuh. Tuh, ini ada celah. Tuh, oke, dari penutupnya. Tuh, renggang. Tuh, oke. Nah, sini terbuka, sini agak rapat. Sedangkan yang asli, yang mahal, tuh, dia rapih Pak. Tuh, rata, tidak ada yang terbuka. Tuh, tidak ada celah Pak ya. Tuh, perbedaannya. Oke. Tuh, yang murah dia melongo, renggang.
Oke. Jadi begitulah cara membedakan oli agar kalian tidak merasa tertipu dengan harga oli yang tinggi namun olinya oli yang murah. Oke, kalau dari warna ini sulit dibedakan. Oke, apalagi hanya satu oli, tidak dibandingkan seperti ini antara yang murah dan yang asli. Kalau misalkan satu oli saja begini sulit untuk membedakan dari warna. Tuh, walaupun disatukan juga ini sama, persis sama, tidak ada perbedaan. Oke teman-teman. Nah, untuk mengantisipasi agar kendaraan kalian tidak merusak ketika menggunakan oli yang murah, ini dalam artian bukan oli yang KW parah ya. Kalau oli yang KW parah seperti yang saya katakan di awal, ketika oli dimasukkan dipasang di kendaraan kalian dalam waktu yang sangat singkat, 3 hari sampai 1 minggu, itu motor bakal rusak Pak, langsung nge-gym. Namun oli yang murah tapi tidak merusak, ini tergantung kita menggunakannya. Katakanlah misalkan kalau kalian menggunakan oli yang asli, katakanlah jarak 2000 km sampai 2500, katakanlah misalkan ya. Kalau ketika kalian menggunakan oli yang murah, itu usahakan dipercepat pergantian olinya, jadi makin rutin. Biasa 2000 km, usahakan ketika menggunakan oli yang murah 1000 km itu harus diganti lagi olinya. Kalau misalkan patokannya kepada waktu, misalkan oli yang bagus 2 bulan, kalau misalkan menggunakan oli yang murah kalian 1 bulan harus ganti oli. Oke, untuk menjaga agar kendaraan tetap prima, tidak mengalami keausan gitu kan. Itu untuk menjaga. Kalau misalkan kalian menggunakan oli yang asli tapi jarang ataupun telat mengganti oli, ya sama saja Pak, sama saja akan merusak ke komponen, tergantung kita menggunakan oli tersebut. Oke, jadi aman Pak ya untuk penggunaan oli yang murah maupun yang KW. Namun untuk kendaraan yang rutin perjalanan jauh setiap harinya, menurut saya sih usahakan menggunakan oli yang bagus. Karena kalau misalkan oli yang murah ataupun yang KW, ketika kalian telat mengganti oli, oli tersebut biasanya akan menyisakan sebuah kerak di dalam mesin, akan hitam pekat komponen yang berada di dalam mesin kalau kalian menggunakan oli yang murah, kalian telat mengganti oli. Sebaliknya juga, walaupun kalian mengganti oli yang menggunakan oli yang asli ataupun yang mahal, kalau kalian telat mengganti oli, itu sama saja akan menyisakan sebuah kerak di dalam komponen ruang mesin. Oke, mungkin hanya itulah yang dapat saya bagikan tentang permasalahan oli yang murah dan yang mahal dengan versi awam Pak ya. Itu tanda-tanda dan ciri-cirinya. Oke, namun tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi kemasannya kemasan asli, misalkan di sini tertera tanggal dan tahunnya, dan pokoknya dari fisik sama dengan yang asli. Itu tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi si penjual oli ataupun si pabrik oli menggunakan botol yang asli, kemasan yang asli, namun isi olinya oli yang murah. Makanya teman-teman ketika menggunakan oli ataupun mengganti oli, ini seluruh pengendara ataupun seluruh bengkel, ketika menemukan oli yang asli ke dalam motor, usahakan ini dibolongi botolnya agar tidak digunakan lagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oke, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Saya Bare Motor izin pamit, mohon undur diri. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.